Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya akan membahas tentang level kedalaman hipnosis. Karena banyak yang menanyakan ya, ciri-ciri seseorang ketika berada pada kondisi hipnosis itu seperti apa? Ciri-cirinya. Nah, saya mengambil teori dari Davis-Husband Scale. Ya, di sini ada 30 level kedalaman hipnosis dan ciri-cirinya ketika seseorang berada di level tersebut itu seperti apa. Kita bisa lihat nanti ini di sini. Nah, di teori Davis-Husband Scale ini ada 30 level dan dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah hypnoidal. Kategori yang kedua adalah light trance. Kemudian medium trance. Yang keempat adalah deep trance. Nah, kita akan membahas mulai di tahapan hypnoidal. Hypnoidal ini adalah tahapan peralihan ya, dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Jika diumpamakan, seperti halnya saya sering menyampaikan, membimbing seseorang ke kondisi hipnosis atau masuk ke pikiran bawah sadar itu seperti menggunakan mesin lift ya. Jadi hypnoidal ini kondisi di mana sudah mulai masuk ya, si pintu liftnya sudah terbuka dan orangnya sudah mulai masuk ke dalam lift. Nah, di sini, di level pertama, apa ciri-cirinya ketika seseorang sudah mulai masuk ke pikiran bawah sadarnya atau sudah mulai masuk ke kondisi trance? Ciri-ciri yang pertama adalah, di level pertama adalah terjadi yang namanya relaxation. Jadi dia sudah merasakan kondisi yang santai. Begitu. Jadi ketika kita melakukan induksi, ini penilaiannya harus cepat ya. Kita harus cepat menilainya, tidak bisa pelan-pelan. Ketika memang benar-benar terjadi kita lakukan begitu, kita sedang melakukan ini, kita harus cepat menilainya begitu. Jika kita menggunakan speed induction, menggunakan jabat tangan, nah contoh jabat tangan induction dengan jabat tangan sudah saya berikan contohnya di video sebelumnya, silahkan bisa dicari atau nanti saya akan sertakan di belakang ya, bagaimana teknik menginduksi dengan jabat tangan. Contohnya kita menggunakan induksi jabat tangan. Ketika kita angkat, dia sudah rileks, begitu. Kita bisa merasakan rileks, kita bisa mengukurnya, kita bisa melakukan yang namanya kalibrasi ya, kita evaluasi, begitu. Dia sudah mulai rileks. Ketika sudah mulai rileks, berarti dia sudah mulai siap untuk masuk ke pikiran bawah sadarnya. Jika belum, ya tentunya kita perlu edukasi lagi. Nah, di sini anggap saja dia sudah mulai rileks nih, sudah mulai rileks. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika kita jabat tangan dan dia sudah mulai rileks tangannya, kemudian kita shock induction, kita tarik tangannya, kemudian kita ucapkan tidur. Maka si subjek ketika dia mengikuti ke tahapan selanjutnya muncul fenomena fluttering of the eyes ya. Jadi dia fenomenanya sama dengan REM. Repeat eyes movement. Jadi si kelopak matanya itu berkedut gitu ya, dedet seperti itu. Jadi ketika kita minta tidur atau tutup mata tidur, begitu si subjek itu langsung tutup mata dan langsung ada dedet seperti itu. Proses memejamkan mata, kemudian muncul fenomena seperti itu. Itu berarti masuk ke tahapan level kedua. Nah, di level yang ketiga selanjutnya adalah dia benar-benar menutup mata, closing of the eyes ya. Jadi dia benar-benar sudah menutup mata di level ketiga. Jadi setelah muncul tadi kedutan matanya, kemudian dia menutup matanya dengan sempurna. Nah, tahapan yang keempat, tadi yang ketiga menutup dengan sempurna, kemudian yang keempat adalah muncul fenomena di mana ini di level 4 ya, di level 4 di sini complete psycho relaxation. Jadi terjadi relaksasi tubuh yang komplit ya, yang sempurna, yang komplit begitu, artinya secara menyeluruh begitu. Jadi kita bisa ketika dia sudah menutup mata, kita bisa tes, kita bisa lihat angkat tangannya. Apakah langsung menjatuhkan tangannya atau tidak? Langsung terjatuh atau tidak? Lunglai atau tidak? Setelah kita induksi ya. Nah, ketika sudah lunglai, baik itu tangan kanan, tangan kirinya, berarti dia, kita asumsikan sudah seluruh tubuhnya sudah
relax gitu. Apalagi kalau misalnya langsung lehernya juga seperti ini. Fenomenanya kita bisa melihat seperti ini. Tangannya jatuh ke bawah, tangan kanan kiri, kemudian lehernya pun seperti ini. Maka sudah muncul fenomena di level keempat. Jadi kondisi fisik yang rileks secara utuh ya. Selanjutnya di kategori hipnoidal ini di level kelima. Yang terakhir di level kelima. Yang level kelima ini adalah catalepsy of the eyes ya. Jadi si matanya benar-benar tertutup rapat begitu. Nah, kita bisa mengetesnya. Setiap level ini kita bisa tes. Kita bisa tes. Tadi untuk fisik kita bisa tes angkat tangannya. Kalau sudah lulus berarti dia sudah benar-benar relax, berarti dia sudah masuk ke level tersebut. Selanjutnya di tahapan kelima tadi, catalepsy of the eyes. Kita tes dengan sugesti lengket matanya misalnya. Baik, sekarang ketika saya minta untuk membuka mata, namun semakin mencoba untuk membuka mata, semakin lengket dan semakin berat. Semakin rapat matanya. Coba berusaha untuk dibuka. Semakin ingin buka, semakin lengket dan semakin terasa berat dan tetap nyaman memejamkan matanya seperti ini. Kita lihat apakah dia berusaha untuk membuka atau tidak. Kita bisa melihatnya, mengevaluasinya. Kita lihat, misalnya contohnya seperti ini, maaf. Nah, kita bisa melihat kalau dia berusaha untuk membuka tapi dia tidak bisa membuka, berarti dia sudah masuk ke level kelima, yaitu catalepsy of the eyes ya. Jadi di tahapan hipnoidal ini sudah selesai. Jika dia sudah memunculkan semua fenomena tersebut, berarti dia sudah melewati gerbang peralihan tadi. Peralihan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Selanjutnya adalah masuk ke tahapan light trance. Jadi kondisi hipnosis yang ringan. Kondisi hipnosis yang ringan. Bagaimana ciri-cirinya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan di sini nanti kita bisa manfaatkan fenomena ini digunakan sebagai rutin atau sebagai skenario dalam proses stage hipnosis untuk hiburan. Jadi kita bisa jadi mengacu mereferensi dari teori ini untuk membuat skenario stage hipnosis. Bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk melanjutkan mengenai level kedalaman hipnosis. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like, share, supaya saya tahu bahwa ini benar-benar Anda butuhkan. Silahkan untuk di like dan di share. Dan tentunya saya akan semakin semangat untuk melanjutkannya lagi. Terima kasih, berharap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhas, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang.